Perawat Wulan, tolong lakukan pengkajian kepada Ibu I ya, karena halusinasinya masih sering muncul. Saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan Ibu I berusia 30 tahun dengan data objektif sering menyendiri, berbicara sendiri, dan tertawa sendiri. Dan data subjektifnya, klien mengatakan klien merasa kesal karena mendengar suara yang menyuruhnya, dan klien merasa takut dimarahi. Kelebihan saya sudah mempelajari komunikasi terapeutik dan saya juga telah membuat SPTK. Untuk kekurangan saya suka blocking dan suka mengucapkan kata "e". Untuk mengatasinya, saya akan berdiam diri sejenak dan akan membuka kembali SPTK yang telah saya buat. Saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan bahasa yang mudah dipahami klien atau bahasa Indonesia. Saya akan melakukan komunikasi terapeutik dengan jarak 1 meter dengan klien berhadapan atau bersampingan sesuai dengan kenyamanan klien. Baik, apakah saya diizinkan? Iya, diizinkan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Jangan kencang-kencang, nanti dia marah. Perkenalkan, saya perawat Wulan, yang bertugas hari ini ya. Boleh saya Jangan duduk di sini? situ. Dia ada di situ. Jangan di situ. Saya izin duduk ya Ibu. Saya duduknya agak menjauh sedikit dari Ibu, gak apa-apa? Bu, saya kenalan dulu aja ya. Ibu biasanya di rumah senang dipanggil apa? Saya suka dipanggil Ibu I, tapi dia kadang ngomong saya ibu gila. Diam kamu, jangan ngomong. Gak apa-apa Ibu di sini aman kok. Kalau misalkan Ibu mau cerita, saya dengerin ya. Saya capek Bu, suaranya terus datang. Katanya saya jahat, saya katanya mau disiksa. Saya ngerti Bu, suara itu pasti bikin Ibu tidak nyaman. Tetapi Ibu tahu kan kalau suara itu adalah suara yang tidak nyata. Itu cuma suara yang ada di kepala Ibu saja. Katanya kamu bohong, tapi saya nggak percaya sekarang. Nah, bagus Bu, Ibu sudah mulai bisa bedain ya. Sekarang coba Ibu tarik nafas pelan-pelan. Terus Ibu coba fokus sama saya ya. Hebat Bu, kalau suara itu datang biasanya Ibu ngapain? Saya suka tutup telinga, kadang saya gini, kadang saya suka ketawa. Terus biar gak bingung, tapi tetap ngomong. Gak apa-apa Ibu, nanti kita latihan ya biar Ibu bisa ngatur dan supaya suara itu gak ganggu lagi Ibu ya. Syukurlah Kak Ibu. Mungkin Ibu ngerasa tenang kalau ada saya. Iya, saya agak sedikit tenang kalau bersama Ibu. Makasih ya Bu udah mau cerita hari ini. Gimana perasaan Ibu setelah cerita sama saya? Badan saya jadi enteng, suaranya juga agak sedikit pelan. Alhamdulillah bagus banget Bu. Nanti siang kita ketemu lagi ya. Untuk jamnya kita ketemu di jam 12. Katanya kamu nanti siang mau datang lagi ya? Dia gak suka kamu datang. Gak apa-apa Bu, Ibu tetap boleh bisa ketemu saya kok. Kita pelan-pelan aja ya, nanti juga suaranya capek sendiri. Iya Bu, nanti siang saya tunggu ya. Tapi jangan lupa bawa permen ya. Dia suka sama permen, sama yang manis-manis. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya siang ini? Dia bilang saya cantik hari ini. Waalaikumsalam Bu. Tadi saya lagi ribut sama dia. Oh gitu ya Bu, sekarang udah agak tenang belum? Udah, dia udah tidur katanya. Capek kali dia ngomel mulu. Iya. Semoga tidurnya lama ya, biar Ibu juga bisa istirahat. Boleh saya duduk di sini nemenin Ibu ngobrol sebentar? Boleh, tapi jangan duduk di situ. Jangan deket-deket sama dia, dia gak suka sama kamu. Boleh? Oke, saya duduk di sini ya.
Jadi kalau suara itu datang, biasanya ibu ngapain? Saya suka tutup telinga kayak gini. Kalau suaranya muncul atau saya bilang, diam, saya lagi ngobrol sama Bulan, tapi dia suka ngeyel. Iya bu, tapi bagus loh bu, ibu udah berani ngomong kepada suaranya. Sekarang kalau suara itu datang, ibu boleh tarik nafas pelan-pelan dan ibu boleh coba fokus sama benda yang ada di sekitar ibu. Iya bu, saya kalau lihat warna bantal ini suaranya agak kecil sedikit, apalagi kalau Ibu Ulan datang, dia suka ngumpet. Wah, berarti ibu sudah mulai bisa mengendalikannya ya. Di rumah biasanya siapa yang suka nemenin ibu? Suami saya sama anak saya masih kecil, umurnya 5 tahun, dia lucu banget. Tapi saya udah lama gak peluk dia. Ibu pasti kangen banget ya. Iya bu, tapi suaranya bilang anak saya takut sama saya. Padahal itu nggak benar kan bu? Enggak bu, anak ibu sayang banget sama ibu. Suara itu cuma gangguan aja, jangan percaya ya. Iya bu, benar. Di rumah juga suami saya sabar banget, suka ngingetin saya minum obat. Bagus bu, punya suami yang perhatian itu berkah. Ya bu, saya pengen cepet sembuh biar bisa bantuin dia jualan lagi. Saya jualan sayur bu depan rumah. Wah keren tuh bu, kalau nanti udah stabil, ibu bisa pelan-pelan mulai jualan lagi ya. Iya bu, tapi ibu jangan bilang suara itu ya, nanti dia iri. Makasih ya bu, udah mau cerita hari ini. Gimana perasaan ibu setelah cerita sama saya? Badan saya jadi enteng, suaranya juga agak sedikit pelan. Bagus banget bu, nanti sore kita ngobrol lagi ya sekitar jam 4 tentang rencana kalau nanti ibu pulang. Iya bu, boleh, katanya ibu orang baik. Makasih ya bu, sampai ketemu nanti sore. Iya bu, hati-hati ya, dia katanya mau ngikutin ibu. Assalamualaikum ibu. Wah, kelihatannya segar banget nih. Iya bu, dia bilang saya kayak bidadari hari ini. Wah, bener tuh bu. Boleh saya ngobrol sebentar gak? Saya boleh duduk di sini? Boleh. Saya pengen tahu gimana perasaan ibu sekarang. Ibu duduknya bisa sebelah sini, ada dia di situ. Bagus banget bu, berarti ibu udah bisa bedain ya mana suara nyata dan mana suara yang dari pikiran ibu sendiri. Iya bu, saya tahu itu cuma gangguan. Kalau misalnya suara muncul, kadang saya suka ngomong aja, diam, saya gak dengar suara kamu. Wah keren tuh bu, itu tandanya berarti ibu sudah kuat kontrol diri. Iya bu, tapi dia suka bilang saya kok sok kuat, tapi saya suka jawab biarin, saya mau sembuh. Bagus bu. Siapa nanti yang akan nemenin ibu di rumah? Suami sama anak saya, karena mereka janji bakal nemenin saya selalu. Wah seneng banget ya bu, punya keluarga yang sayang sama ibu. Iya bu, saya kangen banget sama anak saya. Saya mau bantu suami saya jualan lagi, tapi pelan-pelan aja, takutnya saya capek. Nah bagus bu, semangat terus ya, jangan lupa minum obat rutin. Iya, suami saya juga suka bilang gitu. Shh, saya lagi ngomong sama Bu Wulan. Nah pinter banget tuh bu. Nanti kalau suara itu muncul di rumah, ibu tahu kan ibu harus ngapain? Saya tarik nafas, saya istighfar, terus saya cerita ke suami karena dia suka tenangin saya. Alhamdulillah, nanti saya bantu koordinasiin agar ibu bisa pulang dengan aman. Iya bu, saya janji saya rutin minum obatnya. Saya seneng banget bisa melihat ibu lebih tenang. Makasih ya Bu Wulan, nanti kalau udah sampai rumah saya doain ibu untuk sehat selalu.
amin. Makasih ya. Sampai ketemu lagi nanti pas ibu kontrol ya. Iya Bu, nanti saya bawa sayur buat ibu. Saya sudah melakukan komunikasi terapeutik dengan Ibu I berusia 30 tahun dan didapatkan diagnosa gangguan persepsi sensori pendengaran halusinasi. Klien dapat diajak berkomunikasi walaupun sesekali tertawa sendiri dan melihat ke arah kosong. Rencana tindak lanjut yang saya lakukan adalah saya akan melatih cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik